Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama-sama membahas saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kali ini kita akan membahas laporan tahunan 2023 yang sudah diaudit oleh TB atau Dana Berata Luhur Tbk. Analisa ini adalah analisa fundamental yang mengkhususkan kepada value investing, yaitu melihat angka-angka laporan-laporan yang disampaikan oleh perusahaan. Dari angka-angka itu nanti kita jadikan sebuah kesimpulan untuk bisa dibeli atau tidak. Analisa ini adalah analisa berupa pemikiran tambahan saja bagi investor, bukan perintah untuk melakukan aksi, karena setiap investor itu punya pemikiran, cara, dan sistem yang berbeda. Oleh karena itu lakukan sistem Anda sendiri dan jadikan apa yang saya sampaikan ini adalah sebagai bahan tambahan atau edukasi saja. Kemudian analisa ini juga ditujukan untuk menentukan jual atau beli tadi, boleh masuk atau tidak tadi ya. Kemudian juga bukan untuk menentukan terus berinvestasi atau tidak. Terus berinvestasi atau tidak adalah dengan cara melihat harga saham sekarang, kemudian dibandingkan dengan dividen yang akan didapat. Kalau memang masih di atas dari yang kita tentukan, maka silahkan ditahan saja. Oke, baik, sekarang kita cek dulu TB itu apa. TB itu adalah PT Dana Berata Luhur, harga sekarang 765. Oke. Jumlah karyawan 308. Kita cek di sini TB itu bidang apa. PT Dana Berata Luhur merupakan perusahaan induk, ini perusahaan induk ya, yang melakukan penyertaan modal pada proyek atau perusahaan infrastruktur. Jadi perusahaan ini lebih kepada penyertaan modal pada proyek atau perusahaan infrastruktur. Dana Berata Luhur bergerak di bidang apa? Mengkhususkan diri dalam menyediakan layanan pengangkutan dari produsen batu bara di area Talenta dan sekitarnya. Area Talenta berada di cekungan batu bara, di mana terdapat lebih dari 800 juta metrik ton batu bara. Oke, jadi dia menyediakan layanan pengangkutan. Di sini maksudnya termasuk menyediakan jalan, ya. Kemudian juga menyediakan tempat stockpile-nya, ya. Menyediakan jalan dan stockpile-nya, ya. Baik. Jadi kepada infrastruktur dari batu bara. Jadi kemungkinan besar perusahaan ini juga terkait atau terimbas langsung ya dari harga batu bara juga ya. Dia mungkin ya terdampak langsung dari harga-harga perkembangan naik turunnya harga batu bara ya. Baik, sekarang kita cek dulu ke websitenya ya. Kita cek websitenya. Perusahaan logistik batu bara. Ini detail sendiri ya. Perusahaan logistik batu bara ya. Ini ada jalan hauling, jalan angkut ya. Perusahaan logistik batu bara ya. Dia punya pengangkutan tadi. Pelabuhan pribadi, dia punya terminal batu bara di Sungai Barito sejauh 1 km ya. Kemudian jalan angkutnya 46 km. Oke, kita cek bisnisnya ya. Jalan hauling, kita cek dulu. Jalan hauling sini. 2013 DBL Dana Berata Luhur Group berhasil mengakuisisi jalan sepanjang 46 km di Kabupaten Banjar dan Barito Kuala yang berfungsi sebagai jalan angkut batu bara dari area tambang menuju stockpile dan berujung di pelabuhan batu bara. Jalan ini dikenal sebagai Jalan 5 ya. Nah, jadi di situ ya. Pertama, mereka mengakuisisi jalan 46 km di Kabupaten Banjar dan sampai ke Barito Kuala katanya ya. Kemudian pelabuhan pribadi. Cek lagi. Pelabuhan pribadi.
Terminal batubara terletak di Sungai Barito dan memiliki 4 dermaga sepanjang 1000 meter tepi sungai. 4 dermaga sepanjang 1000 meter, berarti dari 1000 meter 1 kilometer itu ada 4 dermaganya ya. Terdiri dari 3 jalur konveyor untuk pemuatan penampungan batubara dan 1 dermaga yang spesifik menangani pemuatan batubara rom dan seterusnya. Oke. Kapasitasnya 1200 ton per jam, 18 juta metrik ton per tahun. Oke. Ini bisnisnya 2 ya, jalan dan pelabuhan tadi ya. Oke, baik, sekarang kita berpindah balik lagi ke pembahasan value investingnya ya, pembahasan fundamentalnya ya. Dari semua data yang sudah diolah, kita mendapatkan data sebagai berikut ya. Dari segi perusahaannya, nilai seluruh aset perusahaan dibandingkan harga sekarang itu dia berada di harga rata-rata yang sama ya. Jadi sekarang ini memang 10% di bawah dari nilai perusahaan, 755 harganya ya. Tadi berapa saya lupa ya. Tadi di harga berapa? Coba TP. $765, oke. 765 ya. Dari harga sekarang itu 765, nilai perusahaannya itu adalah 840. Ada diskon 9%, tapi saya menganggap bahwa dengan 9% itu ya harga sekarang itu adalah harga wajar ya. Berarti memang harga sekarang itu memang mencerminkan nilai perusahaannya seperti itu. Jadi saya menganggap bahwa perusahaan ini bertumbuhnya wajar, memang segitu pertumbuhannya ya. Namun dari segi valuasinya, harga sekarang ini mendapatkan diskon 55%. Artinya harga sekarang ini jauh di bawah dari harga maksimalnya. Maksimalnya 1710, harga sekarang 765, kita dapat diskon 55%. Jadi valuasinya sangat murah ya. Murah sekali kalau menurut perhitungan saya. Kemudian perusahaan ini juga peduli dengan investor. Kenapa? Karena mereka membagikan 45 proyeksi ya, proyeksinya 45% dari keuntungan Rp171 dibagikan 45% dapat 76. Oleh karena itu nanti dividennya itu sekitar 10% ya. Hasil menunggu kita itu 10% setahun. Jadi dividennya besar. Uang yang di tangan untuk membayar hutang yang tidak berbunga itu jelas sangat besar ya, otomatis cashnya aman ya, karena uangnya tersedia aman, otomatis juga membagikan dividen tersedia juga aman. Oke. Hutangnya berbunga tidak ada, hutang biasa itu 6%, jadi hutangnya aman. Kemudian saham yang dijual ke masyarakat, ke retail, yang membelinya memilikinya di bawah 5% itu 33%. Ini termasuk sedang ya, sudah termasuk sedang, kecil tidak, kalau kebesaran juga tidak. Jadi pengendali di sini ada 67% ya, 67%, yang di atas 5% itu 67%. Berarti di sini saya artikan bahwa pengendali bukan retail. Meskipun pengendali itu tidak diartikan begitu ya, tetapi saya menganggap bahwa mereka yang di atas 5% itu punya concern untuk peduli dengan perusahaan. Jadi saya anggap bahwa pengendali bukan retail. Hanya saja perusahaan ini semuanya dalam bentuk saham digital. Artinya perusahaan ini si pemilik, bahkan para pengendali tadi bisa saja mentradingkan saham mereka langsung di bursa, karena semuanya dalam bentuk digital ya. Nah, ini menjadi concern kita yang harus kita perhatikan ya. Setiap 3 bulan kita cek apakah ada terjadi perubahan di sini ya. Di sini juga ada 27% asing ya, asing 27%. Jadi cukup banyak juga, hampir 30% asing ada di sini ya.
Oleh karena itu sebelum menyimpulkannya saya ingin menyampaikan bahwa untuk yang bertumbuh wajar ini tidak menjadi concern kita, ya, karena ini hanya untuk menentukan bahwa perusahaan ini bertumbuhnya seperti apa. Tetapi yang concern kita adalah pengendali bisa trading, ini yang jadi concern, ya. Jadi oleh karena itu saya menyimpulkan bahwa perusahaan ini layak untuk kita investasi, ya. Perusahaan ini layak kita investasi karena pertimbangannya tadi apa, perusahaannya sangat bagus, kemudian harganya sekarang masih di bawah, dan dividennya juga besar, jadi layak investasi. Bagi yang mereka yang ingin berinvestasi di sini, maka berarti selanjutnya adalah lanjut cek GCG. Silakan cek nanti secara online seperti biasa, ketik nama perusahaannya atau nama-nama direksi ataupun komisarisnya. Kalau ketik misalnya kasus atau hukum, apabila ada kasus atau hukum maka sebaiknya hindari perusahaannya. Tetapi kalau tidak ada kasus atau hukum, tidak ada kasus hukum, maka analisa kita dikuatkan oleh GCG yang baik. Oke, demikian pembahasan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.